Assalamualaikum. Di video kali ini saya baru aja membeli Sony Xperia XZ2 Premium. Ini adalah salah satu mantan flagship dari Sony ya, yang cukup langka dan jarang ada ya. Dan kali ini saya berkesempatan membeli HP ini. Kebetulan saya dapatnya di marketplace Facebook. Untuk HP-nya ini spesial ya, karena di sini untuk dashboardnya ada keterangan emailnya yang sama juga dengan HP-nya. Nanti saya tunjukin ya. Dan di sini untuk unit HP-nya ini agak besaran ya guys ya. Ini pertama kali saya megang HP Sony Xperia XZ2 Premium. BTW untuk aksesorisnya sendiri di HP ini cuman dapet charger OEM aja yang kualitasnya kita tahu sendiri lah ya, nggak perlu dipakai saja. Takutnya malah nanti HP-nya rusak. Dan di sini untuk kabelnya aja kayak udah lama banget ya disimpannya. Oke, kita simpan aja untuk aksesorisnya ya. Kemudian kita mendingan cek fisik HP-nya ya. Kita cek bareng-bareng. Di sini sebenarnya saya tadi udah ngecek untuk fisiknya sekilas ya. Untuk fisiknya sih kelihatan sudah lumayan ada baret-baretnya, tapi nggak terlalu yang parah. Kemudian untuk bezel-bezelnya di sini masih kelihatan cukup mulus. Ini untuk unit second sih menurut saya udah cukup baik ya. Yang penting nggak ada gompalan-gompalan mah aman kategorinya ya guys ya. Dan di sini sudah terpasang anti gores. Oke, langsung aja kita nyalain untuk HP-nya. Oh ya, untuk harga dari HP Sony Xperia XZ2 Premium itu bervariasi banget ya guys ya. Mungkin bisa di bawah 1 juta tapi dengan kondisi tidak ada sinyalnya atau WiFi only, mengingat HP ini adalah HP X-Inter. Kalau di 1 jutaan ke atas kemungkinan ada yang X Bea Cukai ataupun yang All Operator Kemenprint. Yang punya saya ini kemungkinan yang Kemenprint ya guys ya, dengan harga 1,1 juta. Kalau yang Bea Cukai kemungkinan ada di 1,5 sampai dengan 1,9 juta. BTW untuk sinyalnya di sini udah langsung keluar ya. Tadi sudah saya pasangin kartu Telkomsel dan sudah saya install beberapa aplikasi juga. BTW saya juga tadi sudah cek email dari HP ini. Untuk email di HP dan juga di dashboardnya itu sama ya guys ya. Ini jarang banget ya ada HP yang dashboardnya itu emailnya sama. Ini HP Inter loh ya guys ya. Jadi kayak jarang banget sih nemuin HP kayak gini. Untuk unit yang saya review ini sebenarnya ada sedikit minus ya. Kalau di fisik sih nggak ada minusnya. Tapi kalau di layarnya ini ada sedikit minus, yaitu white spot ya. Ini penyakit layar HP Sony sih udah biasa ya, apalagi untuk layar berjenis IPS seperti ini. Ini BTW umur HP ini tuh udah lama banget ya guys ya. Cuman karena chipsetnya masih bagus, jadi masih banyak yang make. Di sini kita langsung cek untuk displaynya. Kalau dari sini sih kelihatannya hampir nggak kelihatan ya, untuk white spotnya nggak terlalu ngah banget ya kalau dari mata ya. Warnanya juga masih kinclong ya. Tapi di sini kalau dideketin mulai terlihat ya. Tipis-tipis aja sih sebenarnya. Dan nggak mengganggu mata sebenarnya sih. Jadi aman aja sih. Overall ini sih untuk layarnya menurut saya masih aman dan juga kemungkinan besar masih original. Yang spesial dari HP ini itu untuk baterai health-nya ya. Di sini ada di 3000-an. Biasanya saya review itu baterai health-nya sisa 2400 sampai dengan 2700-an aja. Lanjut kita bakalan tes untuk kualitas speaker dari HP ini. Untuk speakernya sendiri HP ini sudah stereo ya, dengan dual speaker menghadap ke depan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Untuk kualitasnya mari kita dengarkan bersama-sama. Untuk vokalnya sih ini udah lumayan bagus ya, jernih dan menurut saya ini lumayan oke sih untuk speaker HP di 1 jutaan. Paling kurangnya dari speaker HP ini menurut saya kurang lantang aja ya, kurang keras, kurang berdemek, itu aja sih. Overall menurut saya bagian bassnya dan lainnya masih oke lah, bagus. Di sini saya sudah install beberapa aplikasi ya guys ya, dan di sini saya bakalan coba untuk multitasking dan scrolling di HP ini.
BTW untuk chipset dari HP ini itu bagus ya, Snapdragon 845. Dan unit yang saya review ini punya kapasitas RAM cukup besar ya, RAM 6GB per 64GB. Dan kita cobain untuk skor Antutunya di HP ini juga tergolong tinggi ya, di 400 ribuan lebih. Standar sih buat Snapdragon 845. Dan di sini sebenarnya untuk tes skor Antutu suhunya nggak panas-panas amat ya, di sekitaran 38 derajat. HP Sony itu terkenal akan overheatnya ya guys ya. Tapi kalau buat sosial media, biasanya sih HP Sony nggak terlalu yang panas-panas amat. Di sini kita coba untuk buka tutup aplikasi. Kategorinya ini sih lumayan cepet ya, nggak ada lagging maupun ngeframe yang aneh-aneh ya guys ya. Masih aman sih ini. Buat multitaskingnya juga tergolong masih oke. Bagaimana kalau buat gaming? Langsung aja kita cobain buat game, apakah bakalan muncul notifikasi kepanasan? Pertama saya mau main game Mobile Legends dulu ya guys ya. Nanti saya juga bakalan nyobain game Genshin Impact. Snapdragon 845 sih harusnya enteng banget ya buat main game kayak gini. Kalau bisa sih jangan sampai overheat ya guys ya. Kita coba. Untuk setelan grafisnya sendiri di HP ini sudah bisa buka setelan ultra dan juga framerate super. Oke, langsung kita mainin aja. Di 10 menit awal HP ini masih aman, gak ada frame drop maupun lagging yang berasa. Untuk suhu HP-nya juga nggak terlalu panas ya. Masih aman aja sih, ini masih tergolong anget tapi yang anget masih cenderung ke dingin. Untuk game Mobile Legends sendiri menurut saya sih HP ini masih oke ya buat bermain. Kita cobain aja langsung main game Genshin Impact. Oke, kita cobain game Genshin Impact di Sony Xperia XZ2 Premium. Untuk loading screennya lama apa enggak ya guys ya, kita cobain. BTW untuk ukuran game Genshin Impact sekarang sudah setengah dari ukuran memori dari HP ini. HP ini punya memori 64GB sedangkan ukuran gamenya hampir 30GB. Setengahnya enggak tuh, gila sih. Untung aja tadi saya sudah numpang wifi ya di tempat wifi kantor teman saya. Jadi saya bisa ngunduh dengan tenang. Kalau di rumah ini enggak selesai-selesai ya, ukurannya besar banget. BTW buat loadingnya sih ini HP cepet ya guys ya, enggak yang lemot-lemot amat. Ini bantuan chipset flagship ya, Snapdragon 845. Ayo. Agak stuck dikit. Nice. Video kita langsung farming ya guys ya. Di sini login langsung ada slash apa ya namanya, lupa saya. Slime ya, slime. Ini pecinta anime pastinya tahu inilah slime ini. Kita farming dulu ya guys ya. Untuk pergerakan gambarnya dan visualisasi efeknya sih ini udah cakep ya. BTW ini masih di setelan defaultnya, belum saya atur ya guys ya. Ini ada di frame rate 30-an ya guys ya. Kalau di 60 fps nya pasti lebih smooth lagi untuk pergerakannya. Tapi ini buat dipandang di mata sih, untuk pergerakan visualisasinya juga sudah cukup baik. Mantep sih. Nice. Gak mati-mati ya guys ya. Apakah dia punya regen ya? Nyawanya nggak berkurang ya guys ya. Nyawanya tinggal dikit banget padahal lah. Akhirnya meninggal juga ini si Bambang.
BTW untuk suhu dari HP-nya ini sudah sebentar terasa hangat ya guys ya. Beda banget sama main game Mobile Legends. Di sini grafisnya saya cek, ya di sini default ya, menengah semua. Saya coba naikin buat FPS-nya jadi 45 ya. Kita cobain untuk pergerakannya. Nah, kayak gini kan untuk pergerakannya lebih enak ya guys. 45 fps ini dipandang di mata sih udah cakep. Wow, baru 5 menit ya guys ya. Di sini udah notifikasi suhu tinggi pada perangkat. Wah, langsung ya. Ini frame drop dan laggingnya kayak dikit berasa ya ini. Untuk layarnya juga kecerahannya sedikit menurun ya dari yang sebelumnya. Kayaknya buat main game Genshin Impact HP ini masih bisa, cuman dibutuhkan fan cooler. Ini untuk suhu HP-nya sih sebenarnya nggak terlalu yang panas-panas amat ya. Ini tergolong hangat aja dipegang di tangan ya. Cuman karena mungkin untuk suhu CPU-nya ini terlalu tinggi. Kita cobain untuk teleport ya. Apakah bakalan lemot? Masih tergolong cepet sih, walaupun untuk tadi udah keluar notifikasi suhu terlalu tinggi ya. Masih tergolong lancar sih ya guys ya. Di sini masih aman aja sih. Jadi buat main game Genshin Impact HP ini direkomendasikan pakai fan cooler ya. Udah fix. Kalau enggak ya kayak gini performanya kena limit. Kemudian untuk layarnya brightnessnya juga diturunin ya. Lanjut, kita bakalan tes kamera dari Sony Xperia XZ2 Premium dengan dua lensanya. Kita cobain ya guys ya. Di sini kita cobain untuk zoom in zoom out-nya gimana HP ini ya. Wah, cakep ya. Ini sih buat zoom in zoom out HP ini juga tergolong masih bagus ya ini ya. Dengan lensa prediktifnya dia. Dua lensa ini ya guys ya digabungin jadi satu. Untuk modenya sih di sini minim banget ya, belum ada mode malam juga. Berikut ini adalah hasil foto-foto dari HP ini. Ini adalah kamera Sony Xperia XZ2 Premium di malam hari. BTW, walaupun gelap, ini masih bisa autofocus. Masih lumayan ya. Lagi iseng ya, mantep jiwa. Ini adalah kamera Sony Xperia XZ2 Premium, kamera depan. Untuk view angle-nya ini luas ya guys ya. Jadi kalau mau buat ngevlog ini sih jangkauannya mantep ya. Untuk skin tone dan pewarnaannya menurut saya ini lebih ke arah vivid ya, hangat ya. Cakep sih, cukup natural juga. Stabilisasinya juga nggak terlalu parah, jitter-jitternya cukup minim. Overall sih ini bagus ya guys ya. Ini adalah kamera belakang Sony Xperia XZ2 Premium. Kita cobain untuk autofokusnya. Seperti biasa ya, cepat untuk autofokusnya. Bagaimana untuk stabilisasinya? Wah, ini mah HP Sony banget ya guys ya. Minim sekali jitter dan goncangan. Overall ini sih udah bagus banget ya untuk kualitas dari kamera Sony Xperia XZ2 Premium. Di video unboxing kali ini saya cukup suka ya untuk pembelian Sony Xperia XZ2 Premium ini, karena unitnya ini hampir perfect ya. Palingan minus ada white spotnya aja di HP ini, tapi overall untuk bodinya dan keseluruhan HP ini cakep banget. Apalagi bonus anti gores juga. Kemudian saya juga suka untuk hasil-hasil foto dari HP ini.
Apalagi untuk kamera videonya juga HP ini cakep ya guys ya. Kemudian untuk kelengkapannya memang HP ini cuman charger OM aja. Tapi untuk dashboardnya ini ada keterangan IMEI yang sama dengan di HP-nya. Ini sih jarang banget, saya suka banget ya. Untuk video unboxing kali ini menurut saya cukup suka dan like this banget sih. Assalamualaikum, bye bye.